hanya Anies yang mampu akhiri berbagai penolakan pembangunan gereja selama ini. Secara beliau itu Bapak Kesatria Republik Indonesia loh guys. Beberapa hari yang lalu, Gubernur DKI Jakarta ini baru saja meresmikan pembangunan 2 gereja di Jakarta Utara, yakni Gereja Bethel Indonesia atau GBI, Jelambar Timur, dan Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Jemaat Yordan Kuding Kria Lestari di Cilincing Mantap. Lain ladang lain ilalang, saat di Jakarta 2 gereja sekaligus berhasil diresmikan. Di daerah yang tidak jauh-jauh amat dari ibu kota ini, di saat yang hampir bersamaan malah terjadi aksi penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Miris. Ya begitulah Indonesia. Walaupun masih sama-sama di waktu Indonesia bagian barat, nyatanya untuk masalah membangun gereja beda nasib. Tapi lebih banyak nasib susahnya sih. Entah sudah berapa banyak cerita yang sama seperti yang terjadi di Cilegon tadi. Banyak, cek aja di Gatot Kaca Google. Lagian kenapa ya takut amat dengan bangunan yang bernama gereja? Takut ada kristenisasi ya? Kan tinggal diadu aja, bisa sambil ngobrol. Atau beradu dalam hal menjalankan ajaran agamanya masing-masing, yang penting selalu dalam semangat. Please. Lagian, kalau memang takut kristenisasi dengan adanya gereja, bukankah akan lebih diawasi? Karena memang sudah di tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Daripada rekan-rekan kita itu dibiarkan menjalankan ibadah agamanya di ruko-ruko maupun di tempat-tempat lainnya. Sebentar lagi 2024, di mana akan terjadi pesta politik pemilu serentak. Pileg berbarengan dengan pemilihan presiden tentu akan menarik mengingat di 2 pemilu sebelumnya marak dengan politik identitas dan politisasi agama. Nah, plusnya, di pilpres berikutnya nanti isu politik identitas itu sepertinya masih akan dipakai. Tanda-tandanya masih ada, karena biar bagaimanapun politik identitas dalam politisasi agama tetap akan menarik untuk dilakukan mengingat kenyataan bagaimana mayoritas rakyat Indonesia dalam memaknai cara keberagamaannya. Intoleransi telah menjadi ampas dari praktik keberagaman yang tidak tepat itu. Ditambah dengan politisasi agama tadi, ampas demokrasi itu semakin lama semakin menumpuk di Indonesia. Akibatnya Indonesia kesulitan bergerak maju karena terganggu oleh tumpukan sampah-sampah tadi. Indonesia belum kemana-mana. Selama ini atas kemenangannya dalam Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu, oleh sebagian besar orang, terutama lawan-lawan politiknya, Anies Baswedan dianggap sebagai pejabat publik produk politik identitas. Gubernur yang menang karena ayat dan mayat. Pasalnya, Anies Baswedan selalu masuk dalam radar sebagai calon presiden di 2024 nanti. Nama Anies selalu masuk level unggulan, bahkan sudah ada partai politik yang siap mengusungnya. Nah, dikaitkan dengan berbagai penolakan pembangunan gereja di berbagai daerah di Indonesia, sementara di wilayah pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta, ternyata pembangunan gereja lancar-lancar saja. Bukankah cap politik identitas dan politisasi agama yang selama ini melekat dalam diri mantan Mendikbud itu akan hangus dengan sendirinya? Bisa saja dalam kampanye suatu saat nanti muncul salah satu jargon, hanya Anies yang mampu akhiri berbagai masalah penolakan pembangunan gereja selama ini. Gimana yuk?